Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan keindahan alamnya yang menakjubkan dan keragaman budaya yang sangat kaya. Masyarakat Indonesia adalah sebuah keberagaman yang indah, terdiri dari beragam suku, agama, budaya, dan bahasa yang bersatu dalam semangat gotong royong dan kebersamaan. Indonesia pun sangat menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila yang bisa mewujudkan masyarakat madani. Tapi, apakah masyarakat itu sendiri tahu nggak sih tentang apa itu demokrasi menuju masyarakat madani? Ya, selamat siang Bapak. Dengan Bapak siapa kalau boleh tahu? Bapak Firin. Oh, ya Bapak Firin. Bapak Firin ini masyarakat, maksudnya masyarakat yang tergolongnya atas, bawah, atau tengah nih Pak? Kalau saya tuh golongan setengah. Oh, setengah ya? Golongan menengah. Menengah. Ini Pak, berbicara soal masyarakat madani dengan demokrasi sekarang ya Pak ya. Menurut Bapak pribadi, demokrasi sekarang apakah berkesinambungan dengan masyarakat madani itu sendiri, Pak? Menurut saya tuh ya berkesinambungan karena masyarakat madani kan masyarakat yang sosial, ekonomi, dan ya berdemokrasi juga sih. Karena dalam hal itu tetap masyarakat madani itu harus pokoknya secepatnya diterapkan, karena menurut madani kan harus ada adat yang bagus. Bukan hanya untuk seorang yang lulusan dari pesantren saja yang dia harus beradab bagus, tapi tetap masyarakat juga harus menjunjung adab yang lebih tinggi. Seperti itu, menurut saya seperti itu. Oh, berarti ini sangat berkaitan banget ya Pak tentang demokrasi dengan masyarakat madani itu sendiri ya Pak ya. Lalu dengan demokrasi yang sekarang nih Pak, apakah dengan demokrasi yang telah berjalan begitu lama gitu bisa mengangkat atau menjunjung masyarakat yang tergolongnya itu tidak tahu menahu tentang apa itu dengan masyarakat madani itu dan sebagainya, itu bagaimana Pak? Kalau saya tuh sebenarnya tuh masyarakat madani itu kan sudah tumbuh dari dulu ya, tinggal kita kembalikan lagi ke masyarakat yang ada, dan kita harus menekan kembali tadi masyarakat madani, karena masyarakat madani kan masyarakat yang sosial. Dan kembali lagi ke demokrasi kan kita kan negara yang demokrasi ya, yang punya adab, demokrasi, dan agama kita juga menjunjung tinggi gitu. Jadi tetap sebisa mungkin masyarakat harus lebih tahu, dan kita harus mempercepat untuk masyarakat madani seperti itu, harus sampai masyarakat harus sampai tahu, biar kita kembali ke zaman yang dahulu, kita lebih mementingkan adab ketimbang ilmu. Baik Pak, ya terima kasih Pak ya atas penjelasan yang sudah Bapak sampaikan itu. Untuk selebihnya saya mohon maaf nih Pak kalau misalkan ada kata salah kata dari saya pribadi nih Pak ya. Sekian ya Pak, makasih banget atas informasi yang telah Bapak sampaikan kepada saya dan rekan-rekan ya Pak ya. Ya terima kasih Pak. Ya Mbak, namanya siapa ya Mbak kalau boleh tahu? Nama saya Novia Dinda Rahayu. Nah, dari sekolah mana Mbak? SMA ya? Iya, dari SMA. SMA berapa? SMA 13. Oh, Mbak, di sini saya ingin bertanya tentang perihal masyarakat madani. Sebelumnya Mbak udah tahu masyarakat madani itu apa? Kurang tahu sih Kak, mungkin bisa dijelaskan. Oke. Jadi menurut saya masyarakat madani itu adalah masyarakat yang beradab, terus mengerti tentang nilai-nilai Pancasila dan lain-lain seperti Indonesia. Terus ada bisa toleransi, terus ya seperti kita paham peraturan-peraturan yang udah diterapkan di Indonesia seperti itu. Nah, di sini saya ingin bertanya, apa sih tantangan Indonesia, masyarakat Indonesia untuk menuju ke masyarakat madani? Kalau menurut saya pribadi tadi kan dijelasin kalau masyarakat madani itu kan masih kurang
apa ya, hal-hal yang bisa membuat Indonesia maju ya. Nah, salah satu tantangan tersendirinya buat Indonesia itu kurang bisa untuk menyaingi negara-negara lainnya tuh poin utamanya tuh masih banyak korupsi yang dilakukan, Kak. Oh, ya. Kan kita tahu secara belak-belakan aja ya, kayak menteri-menteri di luar sana yang mereka tuh belum bisa menjalankan kewajibannya secara benar, tapi malah mengkorupsi uang-uang masyarakat gitu. Terus kemudian karena di Indonesia itu kan terdiri dari banyak kepulauan, Iya. terus suku, bangsa, ras dan lain sebagainya. Nah, untuk rasa toleransi yang ada pada Indonesia itu sendiri tuh menurut saya tuh juga malah semakin memudar, Kak, beriring jalannya waktu. Itu mungkin bisa terjadi karena apa ya, semakin berkembangnya teknologi gitu loh, Kak. Iya, iya. Jadi kayak gitu. Oh, berarti juga apa namanya, intinya tantangan terberat di masyarakat Indonesia menuju ke masyarakat madani itu adanya itu banyaknya ras, Iya. budaya seperti itu ya, Mbak. Toleransinya Oh, itu baik. kurang. Jadi itu saja, Mbak, yang saya Iya. tanyakan. Terima kasih. Mas, perkenalkan, saya Syarif, masnya? Aku Chandra. Chandra, masnya? Bagus. Oh, bagus. Oke. Di sini saya boleh nanya-nanya sedikit nggak? Boleh-boleh aja sih. Oke, boleh nanya sedikit kan, Mas? Nah, ini saya ada pertanyaan nih, Mas. Bagaimana sih menurut kalian globalisasi dan kemajuan teknologi yang memiliki dampak signifikan terhadap demokrasi perkembangan masyarakat madani? Nah, ini Mas, sebelumnya Masnya tahu nggak apa itu masyarakat madani? Menurut saya sendiri ya, masyarakat madani itu masyarakat yang sudah memiliki pemikiran yang maju. Dan mereka juga toleran dan pluralistik terhadap ras-ras selain ras-ras yang ada di dunia ini gitu loh. Jadi mereka menyamaratakan gitu. Berarti menjunjung nilai kemanusiaan gitu ya, Mas? Ya, menjunjung nilai kemanusiaan. Oke, menurut Masnya nih, bagaimana sih masyarakat madani itu menjunjung nilai-nilai kemanusiaannya gitu? Masyarakat madani itu menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dengan cara tidak membeda-bedakan satu sama lain. Contohnya di lingkungan UNIF kan biasanya ada banyak mahasiswa dari luar pulau. Nah, karena mahasiswa tersebut dari luar pulau, pasti kan memiliki banyak perbedaan seperti budaya dan misal dari fisik dan budaya. Nah, jadi masyarakat madani itu masyarakat yang tidak membedakan satu sama lain. Jadi itu semuanya dianggap sama. Oh, masyarakat. Berarti dianggap setara ya, Mas? Iya. Oh. Dan di sini juga ada biasanya masyarakat madani itu ada yang bilang masyarakat yang beradab. Nah, menurut Masnya itu masyarakat yang beradab itu kayak gimana sih? Apakah kita ini bersosial kepada manusia ini atau dengan adab atau kayak gimana, atau adab dengan negaranya kayak gimana gitu, Mas? Nah, menurut saya sendiri masyarakat yang beradab itu mencakup dari berbagai hal ya. Ya. Bisa juga menaati aturan yang ada seperti undang-undang yang ada di negara ini, mereka patuh dan menuruti perintah atasannya. Beradab juga bisa dikatakan mereka menghormati seseorang yang lebih tua dari dirinya. Menurut Masnya masyarakat yang beradab itu kayak gimana? Yang menurut negara gitu? Itu masyarakat yang semisal kita kan udah di suatu daerah pasti kan ada peraturan. Ya. Masyarakat beradab itu pasti akan menaati peraturan tersebut agar tidak mendapatkan sanksi sosial. Nah, sanksi sosial itu bisa didapatkan karena masyarakat tersebut tidak menaati peraturan yang telah disepakati. Nah, sekarang mau tanya Mas, menurut Masnya nih globalisasi dan kemajuan teknologi ini memiliki dampak signifikan nggak sih untuk masyarakat madani gitu? Menurut saya sendiri tentu saja memiliki dampak signifikan ya terhadap perkembangan masyarakat madani saat ini. Karena kita ketahui sendiri bahwasanya zaman dulu teknologi belum semaju sekarang. Dengan kemajuan teknologi tentu saja mengubah adab dan juga adat istiadat yang ada pada masyarakat saat ini. Seperti halnya ketika kita terbiasa untuk bertemu dengan orang-orang secara offline, sekarang digantikan dengan adanya kemajuan teknologi ini kita online, itulah kita harus tatap muka seperti itu. Ya. Kalau menurut Masnya? Kalau menurut saya itu dampak perkembangan teknologi terhadap masyarakat madani itu
dapat memiliki dampak yang besar. Kan itu kan masyarakat madani itu Kak, masyarakat yang berpendidikan. Nah, dengan adanya kemajuan teknologi, masyarakat madani itu akan memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut dengan benar. Nah, jadi dengan adanya kemajuan teknologi pasti dan penggunaan yang benar, pasti pasti kemajuan teknologi akan terjadi secara berkelanjutan. Baik, berarti ini ya kita mengikuti zamannya gitu ya. Ya, Itu zamannya gitu ya Mas, secara teknologi gitu ya. Iya. Ya, baik, terima kasih ya Mas. Terima kasih untuk sarannya. Terima kasih. Demokrasi dan masyarakat madani adalah sebuah perbincangan pada zaman Orde Baru. Namun kebanyakan masyarakat sekitar tidak memahami apa itu masyarakat madani. Dan masyarakat madani adalah masyarakat yang menjunjung tinggi asas-asas Pancasila, yang mana mereka menjunjung tinggi tentang kesetaraan sesama manusia. Dan banyak lagi pengertian dari masyarakat madani. Namun di sini saya akan menjelaskan juga tentang apa sih hubungannya demokrasi dan masyarakat madani itu. Hubungan dari masyarakat madani dan demokrasi ialah sangat berpegang teguh kepada semua hal-hal yang berada di Indonesia ini. Namun kebanyakan orang tidak mengerti bahwasanya mereka sudah menjalani madani tersebut. Namun mereka tidak begitu familiar dengan madani, yang mana ketika mereka ditanyakan, kebanyakan dari mereka bertanya apa itu masyarakat madani. Namun ketika sudah dijelaskan apa itu madani, dijelaskan tentang arti dari madani tadi, orang-orang akan menjawab, wah, saya sudah menjelaskan semuanya, saya sudah menjalani dalam kehidupan saya dalam sehari-hari. Tapi mungkin karena banyak orang yang tidak mengangkat apa itu masyarakat madani, karena ya tadi kebanyakan masyarakat madani itu dikenal pada zaman Orde Baru. Ya mungkin selebihnya bisa dijelaskan, bisa kita